Perkenalkan, nama saya Denis Eka Prasio dari Program Studi Ilmu Pertanian Perkebunan Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Gali Akmalian Firdausi dari Program Studi Peternakan Angkatan 2025. Saya Metilam Fauzi dari Program Studi Ilmu Pertanian Perkebunan Angkatan 2024. 20 Mei itu hari terbentuknya organisasi bernama Budi Utomo. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan yang dibentuk oleh para pelajar dari Stovia. Hal ini dilandasi oleh ketimpangan pendidikan yang dirasakan oleh kaum aristokrat dengan rakyat. Baik, menurut saya, faktor yang menyebabkan terbentuknya Budi Utomo adalah ketimpangan pendidikan yang didapat oleh rakyat dengan para kaum aristokrat. Seperti kita tahu sendiri bahwasanya pada saat masa kolonialisasi itu terdapat namanya politik etis, yang mana pendidikan hanya dapat didapatkan oleh para kaum aristokrat, yang mana artinya kaum bangsawan saja, dan sulit untuk masyarakat pada umumnya untuk mendapat pendidikan yang setara. Menurut saya, semangat kebangsaan atau semangat nasional untuk belajar itu sangat diperlukan. Dikarenakan tujuan akhir dari belajar adalah mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dengan kita belajar, kita juga bisa meminimalisir informasi-informasi hoak atau paparan informasi hoak yang dapat kita terima. Jadi kita bisa tahu manakah informasi yang dirasa hoak, manakah informasi yang dirasa itu memang benar dan dapat kita terima. Peran organisasi Budi Utomo yaitu menjadi penggerak pendidikan yang ada di masyarakat Indonesia pada zaman itu. Karena pada zaman itu masyarakat Indonesia pendidikannya sangat penuh akan ketimpangan. Oleh karena itu lahirlah organisasi Budi Utomo ini yang dimana tokoh-tokoh Budi Utomo yaitu orang-orang yang memang berpendidikan tinggi dan sadar akan penindasan yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang waktu itu memang pendidikannya menyimpang. Nilai-nilai yang terkandung dalam Budi Utomo yaitu 1. Cinta tanah air. Yang kedua yaitu semangat berorganisasi. Dan yang ketiga yaitu sadar akan pendidikan. Menurut saya, yang sulit dilakukan pada zaman ini yaitu semangat berorganisasi. Karena menurut saya pada zaman ini orang-orang pada berpendidikan semua. Orang-orang pada cinta nasionalisme, pada cinta akan tanah air semua. Menurut saya yang sulit dilakukan yaitu semangat berorganisasi. Karena menurut perspektif orang-orang pada zaman sekarang, organisasi yaitu suatu hal yang membuang-buang waktu. Karena menurut saya orang sekarang yaitu orang-orang yang sok sibuk seperti itu. Saya sebagai mahasiswa yang dimana melakukan pendidikan pada perguruan tinggi, seharusnya saya sebagai mahasiswa yaitu menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada organisasi Budi Utomo. Yang pertama, yang tadi saya sebutkan, yaitu cinta tanah air. Yang kedua, semangat dalam berorganisasi. Yang ketiga, yaitu sadar akan pendidikan. Jadi, seperti contoh saya sekarang ini, yaitu saya mengikuti organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Peternakan. Nah, itu bisa menjadi sumbangsih kecil untuk menerapkan nilai-nilai pada bangsa Indonesia. Perbedaan paling mendasar perjuangan sebelum tahun 1908 dan setelah 1968 yaitu perjuangan rakyat sebelum tahun 1908, yaitu rakyat lebih berjuang ke daerah wilayah tertentu. Serta di sini rakyat masih mayoritas menggunakan perjuangan melalui fisik dan tenaga. Dan perjuangan setelah 1908, rakyat lebih terorganisir
lebih modern serta lebih berlandaskan pendidikan. Terkaitan antara kebangkitan nasional Sumpah Pemuda dan akhirnya terjadinya kemerdekaan nasional, yaitu kebangkitan nasional di sini sebagai pemicu untuk semua rakyat, khususnya pemuda, untuk memperjuangkan bangsanya. Nah, yang dimana Sumpah Pemuda ini digunakan sebagai wadah untuk merealisasikan atau melaksanakan perlawanan terhadap penjajah. Yang terakhir, dan akhirnya terjadi proklamasi dan kemerdekaan. Tantangan paling mendasar untuk zaman ini yaitu penyebaran hoaks secara berlebihan di sosial media. Mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan, kita lebih cermati hoaks itu berasal dari mana, sumbernya terpercaya atau tidak. Soalnya beberapa media atau akun-akun sosial media, mereka hanya untuk mencari popularitas. Jadi mereka menggunakan berita hoaks untuk mencari keuntungan pribadi. Itu salah satu caranya, yaitu kita sendiri bagaimana memilah dan memilih berita yang benar dan baik.